Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tema yang ketiga, kehidupan yang rukun. Oke, pada tema yang ketiga ini, materi kita yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Ya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Ya, jadi kalau ada teks yang menjelaskan tentang sesuatu, ya, kejadian atau peristiwa, berarti dia disebut teks eksplanasi. Ya, ciri-cirinya, ya, biasanya hal yang dipaparkan itu berupa fakta, ya, lebih sering ke fakta ya teman-teman. Jadi yang benar-benar terjadi gitu ya, yang sebenar-benarnya. Kemudian isi teksnya disajikan secara detail atau rinci, ya, kan ada penjelasan secara jelas gitu ya, secara rinci. Dan jika teksnya berisi proses terjadinya suatu peristiwa, biasanya ada tahapan-tahapannya ya, dari tahapan pertama, kemudian kedua, ya, sampai seterusnya sampai akhir ya. Jadi ada urut-urutannya ya, secara urut gitu ya, runtut gitu. Jadi kalau teman-teman menemui atau membaca teks yang menjelaskan tentang suatu hal ya, kejadian atau peristiwa, berarti itu adalah teks eksplanasi. Oke, materi yang kedua adalah struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu biasanya berisi hal-hal yang bersifat umum ya, teman-teman. Jadi di situ penjelasannya atau informasi yang disajikan di situ masih pembahasannya masih luas gitu ya. Nah, masih umum penyampaiannya, tidak ada penjelasan secara khusus. Yang kedua, deretan penjelas. Yang berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum ya. Jadi deretan penjelas ini menjelaskan pernyataan umum ya. Jadi ada penjelasan secara rinci ya, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi inti dari pernyataan umum dan penjelasnya. Kemudian dibuat kesimpulan secara singkat gitu ya. Baik teman-teman, supaya lebih jelas, kita lihat contoh teks eksplanasi berikut ini. Di sini Ibu sajikan teks yang berjudul Pelangi. Oke, pada paragraf pertama, Ibu akan bacakan. Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang terjadi setiap setelah hujan. Pelangi merupakan warna-warna indah berupa cahaya yang beraneka macam warna yang tampak saling sejajar di langit. Pelangi bentuknya melengkung dari ujung satu ke ujung lainnya. Pelangi juga memiliki jenis tertentu, yaitu jenis pelangi primer dan pelangi sekunder. Pelangi primer adalah pelangi yang terjadi akibat satu pantulan air hujan yang memiliki warna terkuat. Sedangkan pelangi sekunder adalah pelangi yang terjadi karena pemantulan cahaya sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, di sini ada ada tema atau ada topik pembahasan tentang pelangi ya, di mana di sini dijelaskannya masih umum ya, teman-teman. Jadi di sini belum ada penjelasan secara jelas, secara detail bagaimana terjadinya pelangi ya. Jadi di sini masih disampaikan tentang pengertian pelangi ya, kemudian bagiannya ya atau jenisnya begitu ya.
Nah, sehingga di paragraf ini bisa dikatakan sebagai pernyataan umum, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau membaca suatu paragraf atau teks yang di situ tidak ada penjelasannya secara rinci, berarti dia pernyataan umum. Dan biasanya pernyataan umum ini letaknya di awal paragraf ya, atau mengawali teks gitu ya teman-teman. Jadi atau teks pembuka ya, biasanya seperti itu. Jadi jangan bingung-bingung kalau dia di awal, letaknya di awal sebagai pembuka teks, biasanya disebut pernyataan umum. Oke, langsung saja paragraf selanjutnya. Di sini ada 3 paragraf, di mana yang pertama ini paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi, kenapa di sini disebut paragraf 2? Karena tadi paragraf pertamanya yaitu pernyataan umum, ya, sehingga ini paragraf 2, 3, dan 4. Nah, ketiga paragraf ini ya nanti menjadi satu kesatuan gitu ya, karena isinya yaitu intinya di sini adalah sama. Oke, sebelumnya dibacakan dulu. Proses terjadinya pelangi sendiri disebabkan karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Pelangi hanya terjadi pada siang hari. Itu alasan mengapa pelangi tidak akan ditemukan pada malam hari. Tanpa cahaya matahari tidak akan pernah ada pelangi. Selain cahaya matahari, redanya hujan juga menjadi penyebab utama terjadinya pelangi yang berfungsi sebagai penghasil ilusi optik. Selanjutnya, pada mulanya proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan. Lalu tetesan hujan tersebut menyimpang menjauhi partikel, kemudian dibiaskan menjadi beragam warna melalui tengah tetesan hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Cahaya pada setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda yang akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Oleh sebab itu, terbentuklah warna-warna pelangi yang bermacam-macam warna. Setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Yang pertama dibelokkan adalah warna ungu. Dan yang warna terakhir adalah warna merah. Dan warna pelangi lainnya seperti kuning, hijau, jingga, biru, dan nila akan menyusul secara utuh dalam proses penguraian warna. Inilah yang akan membentuk pelangi yang melengkung seperti busur panah. Masya Allah ya, betapa indahnya warna pelangi ini ya. Ini membuktikan bahwa Allah itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Coba bayangkan kalau pelangi itu warnanya hitam, gelap semuanya, abu-abu gitu ya. Tentu tidak akan menarik lagi ya. Masya Allah, kita patut bersyukuri ini teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas paragraf ini. Coba kalian perhatikan di paragraf 2, 3, dan 4 ini, di sini dijelaskan ya secara detail tentang terjadinya ya proses terjadinya pelangi ya dari awal sampai dengan akhir ya. Nah, untuk itu di paragraf ya ketiga paragraf ini merupakan satu kesatuan dan bisa disebut dengan deretan penjelas gitu ya. Jadi ketiganya ini merupakan deretan penjelas. Jadi deretan penjelas bisa lebih dari satu paragraf ya teman-teman. Seperti di sini contohnya ada 3 paragraf. Sehingga kita bisa membaginya dengan penjelas 1 gitu ya. Karena ada 3 paragraf, jadi kita bagi menjadi ya yang pertama ini adalah penjelas 1, kemudian yang kedua penjelas 2 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika kalian menemukan paragraf yang ada proses atau disajikan tentang proses suatu kejadian atau peristiwa secara detail, berarti dia adalah deretan penjelas. Gitu ya. Yang ini penjelas 3. Oke.
Oke teman-teman, jadi untuk kalian ketahui ya, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa di sini karena ada prosesnya secara detail penyampaiannya, maka disebut deretan penjelas. Oke, paragraf terakhir teman-teman, langsung saja Ibu bacakan. Pelangi hanya dapat dilihat saat setelah hujan bersamaan dengan matahari. Tetapi harus dari arah berlawanan yang berada di antara matahari dan tetesan air dengan posisi matahari di belakang pengamat tepat pada satu garis lurus. Pelangi juga dapat dilihat dengan jelas di sekitar air terjun. Banyak sekali orang yang menyukai pelangi. Tak heran jika pelangi dijadikan sebagai suatu simbol keceriaan secara universal. Nah, jika teman-teman perhatikan di paragraf ini, di sini tidak ada penjelasan secara khusus, ya. Tetapi di sini merupakan inti ya dari pernyataan umum dan deretan penjelas tadi. Ya, kalau di deretan penjelas disebutkan proses terjadinya pelangi. Kalau di sini secara rincinya, secara maaf bukan secara rinci, tapi merupakan kesimpulannya, ya gitu. Jadi ketika ada air, ada cahaya matahari, berarti bisa terjadi pelangi. Seperti itu. Maka di paragraf ini bisa disebut dengan kesimpulan, ya. Jadi intinya di sini adalah pernyataan yang disampaikan, inti dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Begitu ya, teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini, dan untuk latihannya kalian bisa membaca buku di halaman 31, proses terjadinya hujan. Kalian bisa kasih tandain sendiri ya dengan pensil gitu. Paragraf 1 termasuk apa ya, deretan penjelas, pernyataan umum atau deretan penjelas atau kesimpulan ya. Kemudian di halaman 33 dan 34 di situ juga sudah dijelaskan ya bagaimana menentukan bagian-bagiannya. Dan untuk latihannya itu kegiatan 3.2 ya, 3.2 di situ kalian langsung saja tandai dengan pensil ya. Mulai dari paragraf 1, 2, 3 dan 4 ya. Di situ ada 4 paragraf. Kalian baca, kemudian tentukan mana yang termasuk pernyataan umum, mana deretan penjelas, dan mana yang disebut kesimpulan. Itu untuk latihan saja ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di materi berikutnya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.